Dia raja di atas segala raja, Tuhan segala Tuhan. Penguasa yang paling besar pada zaman itu adalah Firaun. Pada zaman itu tidak ada penguasa yang lebih hebat di dunia pada zaman itu. Tetapi penguasa yang paling besar sekalipun dibandingkan Tuhan kita tidak bisa dibandingkan. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Ketika dia punya rencana bagi hidup saudara, sepanjang saudara mau, Tuhan bisa menyampaikan rencananya yang indah dalam hidup saudara. Dia Tuhan yang berkuasa. Makanya saudara Musa tetap dijaga Tuhan sampai kemudian Musa diasuh terlebih dahulu oleh ibunya, ya. Dan kemudian Musa ya dibesarkan oleh ibunya dari bayi sampai mungkin sekitar 4-5 tahun. Disitulah dia mendengarkan firman Tuhan. Ya, ibunya mengajarkan kepada dia, kau bukan orang Mesir, Musa, kau bangsa pilihan Tuhan. Kau ditentukan Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Itulah kenapa Tuhan menyelamatkan engkau. Bagaimana Tuhan akan memelihara engkau di istana Firaun. Lihat bagaimana putri Firaun sendiri yang menemukan engkau. Ada rencana Tuhan yang besar dalam hidupmu. Engkau mesti genapi rencana Tuhan dalam hidupmu. Engkau bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Jehovah, itulah Tuhan kita. Jangan pernah menyembah kepada Allah-Allah bangsa Mesir, karena itu bukan Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup memelihara engkau dan yang sudah menyelamatkan engkau. Pasti ada rencana yang besar dalam hidupmu Musa. Dengar baik-baik, ingat apa kata ibu ini ya. Kita bisa bayangkan bagaimana ibu Musa mengajarkan Musa firman Tuhan. Katakan amin. Sehingga itu tertanam dalam hati Musa. Musa sudah mendengar firman Tuhan. Musa sudah tahu ya ada rencana Tuhan dalam hidupnya. Ada panggilan Tuhan dalam hidupnya. Walaupun dia bukan dia bukan orang Mesir, tapi dia ditaruh Tuhan di istana Firaun. Ada panggilan Tuhan yang besar dalam hidupnya. Dan Musa kemudian dibesarkan di istana Firaun, saudara, dengan diajari semua ilmu Mesir, yang diajari dengan semua kepintaran pada zaman itu. Karena dia anak putri Firaun, tentu dia mendapatkan yang paling maksimal yang bisa didapatkan oleh seorang pangeran dari penguasa yang paling besar pada zaman itu. Musa menikmati semua apa yang bisa pendidikan yang paling baik, ya, pendidikan pengetahuan yang paling banyak, paling up to date, dan semua kekayaan dan semua tersedia bagi Musa, lebih dari cukup. Tapi di dalam hati Musa tetap hidup firman Tuhan yang sudah diberikan, sudah diajarkan kepada dia. Haleluya. Dia tetap punya visi daripada Tuhan. Ada visi daripada Tuhan sudah tertanam dalam hatinya. Haleluya. Tapi kemudian ketika Musa berjalan-jalan suatu hari di tengah-tengah bangsa Mesir, dia melihat bangsa Israel berkelahi dengan bangsa Mesir. Dan dia melihat bagaimana bangsa Israel, bangsanya sendiri, dia tahu dia bukan orang Mesir, disiksa habis-habisan oleh bangsa Mesir, dihabisi oleh bangsa Mesir. Hati dia mendidih, dia marah, dia berkata ini tidak benar. Kenapa bangsa pilihan Tuhan diperlakukan sedemikian? Kenapa bangsa itu demikian diperlakukan, diperbudak dan diperlakukan semena-mena? Semakin marah, dia bunuh orang Mesir ini, saudaraku. Dan perbuatan Musa kedengaran pada orang Mesir, yang kedengaran sampai Firaun. Musa harus melarikan dirinya untuk menyelamatkan hidupnya. Dan dia lari sampai ke padang Midian. Di sana dia bersembunyi. Dari padang Midian dia bertemu dengan calon mertuanya yang kelak jadi mertuanya. Dia bertemu dengan istrinya, saudara. Dia bertemu dengan Citro mertuanya. Dia menikahi anak Citro, Zipora, saudaraku. Dan dia hidup baik-baik di sana. Dia berkeluarga. Saudaraku, Musa berkeluarga, dia menikah, dia punya anak, dan tiap hari kerjanya menggembalakan domba-domba Citro. Itulah kerjaan Musa pada waktu dia melarikan diri dari Mesir. Setelah dia membunuh orang Mesir, umurnya kira-kira 40 tahun. Dan kemudian Musa tinggal di padang Midian. Saudaraku, lama Musa tinggal di padang Midian. Visi di hatinya sudah hilang. Visi daripada Tuhan sudah redup. Panggilan Tuhan yang utama yang ditaruh Tuhan dalam hatinya sudah tidak ada lagi. Dia sudah tinggal lebih dari 40 tahun di padang Midian. Dan tiap hari kerjanya mengembalakan domba. Dan kehidupan Musa sangat tenang, sangat menyenangkan. Dia punya keluarga yang baik. Tiap-tiap hari dia pulang ke rumahnya, anak-anaknya menyambutnya, dia bermain-main, dia bersuka cita, dia menikmati masakan yang dimasak oleh istrinya. Istrinya menghibur dia, istrinya baik kepada dia, mertuanya pun baik kepada dia. Mertuanya, istrinya sayang kepada dia, pun punya keluarga yang baik.
hidupnya sangat nyaman, keluarga yang baik, pekerjaan yang mapan, tidak kekurangan apapun secara mata orang dunia ini. Secara pemikiran manusiawi, Musa punya kehidupan yang baik. Dia orang yang diberkati, dia punya keluarga yang baik, dia punya pekerjaan yang baik. Tapi panggilan Tuhan bagi Musa, visinya Tuhan bagi Musa bukan untuk tinggal di Midian. Tuhan punya visi yang besar bagi Musa untuk membawa bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Katakan amin. Visi Tuhan bagi Musa bukan tinggal di padang Midian. Walaupun dia punya kehidupan yang baik, berapa banyak anak Tuhan yang visinya sudah hilang, visinya redup. Ketika dia menyerahkan hidup masuk Institut Alkitab Rema, saudaraku, dia menggebu-gebu. Ketika hamba Tuhan Pak Munte berkata, siapa yang mau masuk Iran? Dia angkat tangan setinggi-tingginya. Dia nomor 1 maju ke depan, rebah oleh zaman Roh Kudus. Tapi seiring waktu, dia sekolah di Iran, kemudian setelah tamat Iran, menikah dulu lah. Tuhan pertemukan dengan jodoh, maka menikahlah dia. Ya, kemudian sesudah dia menikah, dia punya anak. Dan dia berkata kepada Tuhan, tunggulah Tuhan, anakku besar dulu. Ya, nantilah aku melayani, diutus nantilah Tuhan, tunggu dulu. Anakku masih kecil bayi, siapa nanti yang ngasih makan anakku? Kalau aku kesana, ya orang tua aku tidak mendukung aku masuk IAR Tuhan. Ya tidak ada nanti yang biaya anakku ini. Nantilah tunggu si Ucok ini besar dulu. Anak pertama sudah besar, umur 5 tahun lahir anak kedua. Ya, tunggulah Tuhan, anak yang kedua ini sekolahlah baik-baik semuanya dulu. Lahir lagi anak ketiga, saudara. Oke lah, sudah 3 anak cukup. Tetapi anak pertama belum tamat SMA Tuhan. Maka apa nanti anakku ini? Tunggulah sampai dia kuliah dulu, dia terjamin hidupnya Tuhan. Gak perlu nanti dia mengemis-ngemis sama orang. Nantilah aku melayani. Sampai nanti saudaraku, ya anak saudara sudah menikah, sudah punya cucu, saudara tetap juga di padang Midian menggembalakan domba-domba Jitro. Oh haleluya, oh haleluya. Siapa di sini yang suka domba-domba Jitro? Tuhan tidak panggil Musa untuk mengembalakan domba di Midian, saudara. Itu bukan panggilan Tuhan bagi Musa. Memang kehidupan yang baik Musa miliki, dia tidak kurang apapun. Memang saudara punya pekerjaan yang baik. Tadinya saudara tidak punya pekerjaan, Tuhan selamatkan saudara, Tuhan kasih pekerjaan yang baik. Tetapi sesungguhnya Tuhan panggil saudara jadi hamba Tuhan.